Bagaimana Tuhan bekerja. Ini kerap kali menjadi permenungan saya. Kadang lucu, kadang menggelikan, kadang buat kita marah. Dan tentu masing-masing orang mengalami Tuhan atau pengalaman akan Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Tapi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hal, cerita lucu yang mungkin bisa memberikan sedikit kilas balik atau sedikit bayangan kecil bagaimana kerap kali cara Tuhan bekerja di luar pikiran manusia, di luar pikiran sehat manusia. Adalah kisah berikut. Hiduplah satu keluarga, suami, istri, dan 2 anak. Dan istri sekian puluh tahun menggeluti dengan usaha tempe. Dia buat sendiri, dia jual sendiri. Selama ini semua berjalan sesuai dengan rencana. Siapkan malamnya dan paginya dia ke pasar dan baik semuanya. Sehingga ada modal sedikit, ada bisa untuk makan, ada bisa untuk keperluan keluarga dan sebagainya. Pada suatu ketika pagi bangun bergegas, kemudian sang ibu mengintip ini tempe yang dibuat. Kok belum jadi? Butir-butir kedelai belum menyatu. Dan langsung ibu ini berpikir, waduh, hari ini kami sekeluarga tidak akan makan. Tapi mungkin sebentar akan terjadi. Ibu ini berdoa, kemudian dia menaikkan barang dagangan tempe ini ke sepeda motor bututnya, kemudian pelan-pelan ke pasar. Dan dia berdoa, Tuhan, semoga tempe yang belum jadi, semoga kedelai-kedelai yang belum menyatu dalam perjalanan ini terjadi mukjizat. Dengan hati yang galau, sang ibu sampai di pasar, menyiapkan tempatnya dan menyajikan. Dan dia buka, dia intip pelan-pelan dengan hati yang tidak karuan. Dan betul, tempe ini, kedelai ini belum menyatu. Mana mungkin ada orang membeli tempe belum jadi, bukan? Logikanya seperti itu. Sehingga pelanggan yang semua datang ini, yang mestinya beli, ini belum, akhirnya semuanya pulang. Akhirnya sampai siang teman-teman udah persis pulang semua, tinggal ibu ini seorang diri. Air mata sudah habis, perasaan gundah gulana. Dia merunduk gitu, dia merenung, dia sedih sekali. Anda bisa bayangkan wajah yang dengan hanya menjual tempe ini berarti ada uang untuk makan, dan sebagian hari itu penjualan hampir nol dan tidak ada logikanya, tidak ada orang beli tempe yang belum jadi. Kecuali orang itu ada kebutuhan khusus begitu ya. Dan dalam ketersendirian, dalam kegalauan yang luar biasa, sang ibu ini penjual dikagetkan oleh seorang ibu yang menepuk pundaknya. Selamat siang ibu. Apakah ibu punya tempe yang belum jadi? Langsung ibu ini berdoa dalam hatinya, mudah-mudahan ini tempe ini masih belum jadi. Iya, bagaimana ibu? Kebetulan anak saya mau keluar kota. Dia membutuhkan tempe yang belum jadi agar besok. Akhirnya dia lihat betulan semua saya borong semuanya. Dibawa yang harganya 500.000. Ibu ini karena rupanya dia cukup murah hati, dia bayar 750. Terima kasih banyak ibu. Saya beragamlah, sayang, terima kasih. Saya pergi, kemudian dia pulang yang tadi begitu galau, muka tanpa harapan, begitu sempringah. Dia nyalakan motor bututnya dan kencang-kencang pulang ke rumah dengan muka yang penuh harapan. Seandainya saya dan Anda ada di pihak penjual tempe ini, apa yang Anda buat? Kacau, galau, itu pasti.
dalam keadaan yang seperti itu, putus harapan, semacam tidak ada lagi masa depan, masihkah kita bisa berkata, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Inilah kadang-kadang cara Tuhan bekerja di luar rasio normal. Tapi saya percaya Tuhan itu Maha Kuasa. Artinya apa? Tuhan bisa bekerja dengan cara apapun dan kapanpun juga. Persoalannya, apakah kita punya tempat hati kita siap menerima itu sehingga meyakini akan hal itu. Nah, ini yang saya kira menjadi titik persoalan. Kita berani bertanya seperti Bunda Maria ketika dia dikunjungi malaikat untuk mengandung. Dan tentu sebagai orang Yahudi, Maria tahu risikonya. Dia bertanya, Tuhan bagaimana ini terjadi karena aku belum bersuami. Tuhan jelaskan ada malaikat, Tuhan datang. Akhirnya setelah dia bertanya dan dia percaya, ini bukan omong kosong biasa. Aku ini hamba Tuhan. Untuk sampai ke sana kita butuh proses yang panjang. Karena Tuhan pasti menyiapkan tempat yang baik, hati yang baik, pikiran yang baik sebelum meletakkan sabdanya agar bisa bertumbuh seperti Bunda Maria. Dan ibu penjual tempe ini bagi saya hal yang luar biasa. Tidak mudah untuk ikut ke sana. Untuk sampai ke sana kita semua punya kemampuan, punya potensi. Oleh karena itu pengalaman di keluarga dengan pengalaman orang tua dan pengalaman sekolah harus melahirkan orang yang berani mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan bukan berarti hal yang besar-besar. Kita kerja mengubah dunia, kita kerja membangun gereja lantai 12, bukan itu. Saya berpikir begini, bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang sangat sederhana. Seperti orang membangun rumah, bukan? Pelan-pelan pondasi dulu. Dan pondasi ini dengan luluh itu ada sebutir pasir. Dan kita ini seperti sebutir pasir yang ikut ambil bagian di situ. Pondasi, kemudian baru tiang-tiang beton, baru atap dan sebagainya. Proses panjang pelan-pelan. Sehingga mengapa setiap hari kita butuh satu kesabaran untuk itu. Nah karena itu semoga semangat penjual tempe ini yang bagi saya luar biasa.